Black Clover chapter 342 dimulai dengan Ichika menceritakan tentang klannya. Ichika mengatakan klan Yami dulunya disebut setan, iblis, atau hantu, atau sejenisnya. Dalam medan perang, seni bela diri leluhur sangat dihormati bagi mereka. Kemudian legenda mengatakan bahwa di negara matahari ada seekor naga yang berkepala 5 sedang mengamuk. Namun naga tersebut ditenangkan oleh bidadari surga secara langsung. Atau dengan kata lain, bidadari surga turun langsung untuk menenangkan seekor naga tersebut. Kekuatan magic dari naga tersebut bocor dan laut menjadi hitam. Lalu kita diperlihatkan masa kecil Ichika di mana Yami masih bersamanya. Terlihat sosok ayah dari Yami dan Ichika sedang memarahi mereka. Dan klan Yami menjaga provinsi di tanah matahari yang dimiliki keluarga Ryu. Ayah Yami sepertinya pemabuk, kemudian dia hendak memukul Ichika dengan pedang kayu yang ia pegang saat ini. Setelah dia mengatakan, "Kau terlihat seperti dia. Dia meninggal setelah melahirkan seorang wanita. Kami tidak membutuhkan siapapun di klan Yami yang tidak bisa bertarung." Bisa jadi yang dimaksud dia adalah ibunya. Akan tetapi Yami dengan cepat bangun dan menahan pukulan ayahnya untuk melindungi adiknya. Ayah Yami yang melihat Yami menahan pukulannya, dia begitu bangga pada Yami. Dia mengatakan, "Kau hebat. Aku yakin kau bisa melampauiku. Aku harap nama yang dijuluki Dewa Iblis terkuat di klan adalah kau, Yami. Kau memiliki bakat yang begitu hebat." Kita pindah scene. Kali ini Yami sedang memancing dan di sini Yami bertemu dengan Ryu pertama kalinya. Di sini Ryu mengatakan mimpinya di depan Yami tidak peduli dengan status dan tingkatan kekuatan sihir seseorang. "Aku ingin semua orang bisa hidup berdampingan dan tertawa bersama." Mimpi Ryu sangatlah besar. Dia ingin semua orang berkumpul tertawa, bisa hidup bersama, tidak peduli dengan kasta atau status keluarga maupun magicnya atau kekuatan sihirnya. Dia ingin semua orang hidup bersama. Yami meresponnya, "Bermimpilah, tapi itu bukan mimpi yang buruk." Lalu kita kembali ke masa sekarang. Ichika mengatakan kepada Asta kalau dia awalnya percaya kalau Yami itu adalah seorang kakak yang sangat baik. Tapi dia mengatakan kalau semua yang Yami pernah katakan di depannya dulu adalah kebohongan. Lalu Ichika mengatakan pada usia 13 tahun dia telah membantai semua orang di klan kami. Dia meninggalkan kami dan melarikan diri ke negara asing untuk menjalani hidupnya bersamamu. Kau tidak akan percaya ini. Aku sendiri yang melihat dengan mata kepalaku sendiri. Panel kali ini terlihat Yami yang masih berusia 13 tahun berdiri di tengah-tengah mayat klannya. Dia megang sebuah pedang yang berdarah. Ini seperti Yamilah yang telah membunuh semua orang di tempat itu. Dan tatapan Yami terlihat dingin dan gelap, seakan-akan dialah yang bantai seluruh klannya. Asta yang mendengar cerita Ichika hanya terdiam, tidak percaya apa yang dibicarakan Ichika. Lalu dia mengatakan kepada Ichika bahwa itu semua salah. Dia tidak akan melakukan itu semua. Kali ini Asta mengatakan bahkan jika dia harus melawan adik perempuan Yami, dia tidak akan menerima apa yang dikatakan tentang Yami. Asta tidak terima kalau orang yang ia kagumi atau kaptennya dihina seperti itu. Dia sangat marah. Lalu Ichika mengatakan, "Sesuai keinginanmu, aku akan memberimu pelajaran sekarang. Bahkan jika kau mati, aku tidak peduli. Buktikan kepadaku kekuatan yang kau miliki ketika bersamanya." Ichika mengeluarkan gulungannya dan di akhir bab terlihat From Ichika, di mana seluruh tubuhnya diselimuti sihir gelapnya. From Ichika tampak menggunakan kostum samurai.
Oke guys, di chapter kali ini di chapter 342 Black Clover, dimana kita diperlihatkan Yami atau masa lalu Yami, dimana di saat dia masih berusia 13 tahun. Dan di sini mengejutkan sekali, apa yang dikatakan Ichika memang benar, dimana di panel di chapter kali ini kita diperlihatkan sosok Yami yang masih berusia 13 tahun berlumuran darah dengan memegang sebuah pedang dan berada di tengah-tengah mayat banyak orang guys. Ini seakan-akan Yami yang telah membunuh mereka semua, membunuh klan dia sendiri atau membantai semua klannya. Kasusnya Yami ini sama seperti kasusnya Uchiha Itachi, di mana Itachi membantai seluruh klannya sama halnya Yami. Itachi dimana dulu membantai klannya tepat di depan adiknya, dan tujuan Itachi ini sebenarnya dulu bukan karena membenci klannya sendiri atau keluarganya sendiri, melainkan untuk menghentikan sebuah perang atau pemberontakan dari klan Uchiha. Dan di sini terjadi juga di Black Clover, di mana Yami membantai seluruh klannya tepat di depan adiknya sendiri. Kasusnya sama seperti Itachi. Dan masih misteri, apakah Yami benar-benar melakukan itu semua hanya untuk dirinya sendiri, atau hanya memang benar-benar benci, benar-benar tidak menyukai klannya, atau ada alasan tertentu, alasan tersendiri dia melakukan itu semua. Dari yang kita ketahui, sosok Yami ini sifatnya memang brutal, tapi dia baik sekali dengan anggota Black Bull. Kita tidak tahu apakah Yami ini benar-benar baik di depan Asta, atau di balik Asta dia adalah sosok yang jahat, seorang kakak yang jahat di depan Ichika. Kita tidak tahu apakah endingnya ini Yami sama seperti Itachi, di mana mereka membantai atau membunuh seluruh klannya. Ada satu alasan yang membuat dia melakukan itu, agar tidak terjadi sesuatu yang sangat besar. Ini patut ditunggu guys, dan kemungkinan dijelaskan di chapter selanjutnya. Tidak, maksud saya kemungkinan di chapter selanjutnya kita akan melihat pertarungan kembali atau rematch antara Asta melawan Ichika. Kita lihat apakah Asta bisa mengalahkan Ichika, sedangkan Ichika yang overpower saat ini yang berhasil atau mudah mengalahkan Asta pada saat di chapter kemarin. Jadi kita tunggu di chapter selanjutnya, dan sampai jumpa, dan terima kasih untuk review manga selanjutnya, dan sampai ketemu lagi.